Shalom saudara, dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai hati-hati dengan mulutmu. Pada tahun 1900-an di Amerika Serikat, pernah diadakan suatu penelitian terhadap dua keluarga untuk meneliti pengaruh perkataan dan karakter terhadap keturunan mereka. Secara mengejutkan, hasil yang didapat adalah keluarga Jonathan Edwards yang mendidik anak mereka sesuai perkataan firman Tuhan memiliki keturunan yang berhasil. Sedangkan keluarga Max Jukes yang tidak memperhatikan perkataan mereka sesuai dengan firman Tuhan memiliki keturunan yang buruk dan tidak berhasil. Hal ini membuktikan bahwa perkataan kita memiliki kuasa bagi masa depan kita. Yesaya 50 ayat 4 dikatakan, Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Pertanyaannya sekarang, bagaimana caranya agar lidah kita disebut sebagai lidah seorang murid? Yang pertama, mengendalikan setiap perkataan yang keluar dari mulut kita. Yakobus 3 ayat 5, 6, dan 8 berkata, demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah, betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah pun adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita. Sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka, tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai, dan penuh racun yang mematikan. Hal ini harusnya menyadarkan kita bahwa dosa perkataan atau dosa lidah bukanlah sesuatu yang main-main. Daud sendiri menyatakan bagaimana dia memiliki tekad yang kuat untuk menjaga dirinya supaya jangan berdosa dengan lidahnya. Daud memberikan sebuah istilah menahan mulutnya dengan kekang, di mana kekang artinya melakukan kontrol, memegang kendali terhadap mulut atau perkataan kita. Memang bukan sesuatu yang mudah, tapi bukan merupakan hal yang mustahil karena dengan pertolongan dari Roh Kudus, kita pasti bisa melaluinya. Yang kedua, menyadari bahwa semua perkataan kita diperhatikan oleh Tuhan. Perkataan merupakan ekspresi hati dan ungkapan dari apa yang kita pikirkan. Tuhan melihat kita jauh ke lubuk hati kita yang terdalam. Ia mengetahui segala motivasi hati kita. Mungkin orang lain dapat kita bohongi dengan perkataan manis dan lembut yang sebenarnya hanya sekedar menutupi hati yang busuk atau pikiran yang jahat. Tapi Tuhan tidak dapat dibohongi. Daud menyatakan dalam Mazmur 139 ayat 4, sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui, ya Tuhan. Dalam konteks dunia modern saat ini, di mana media sosial menjadi salah satu sarana komunikasi yang dipakai untuk mengungkapkan ide, pendapat, komentar, informasi, bahkan curahan isi hati, jari-jari kita sebagai alternatif lidah atau bisa dikatakan sebagai lidah yang menuliskan perkataan kita di medsos juga harus kudus. Jangan sampai jari-jari kita mengetikkan pesan hoax, yaitu berita sembarangan yang tidak terbukti kebenarannya, apalagi yang menimbulkan perpecahan, kebencian, kebingungan, bahkan penyesatan bagi orang-orang yang membacanya. Yang ketiga, mulut kita senantiasa memperkatakan firman dan puji-pujian. Salah satu cara efektif untuk menjaga agar kita tidak salah menggunakan perkataan adalah dengan menggunakannya secara benar, yakni dengan cara senantiasa memperkatakan firman Tuhan dan puji-pujian kepada Tuhan di setiap waktu, di setiap keadaan, di setiap situasi kepada semua orang. Sambil kita memuji-muji Tuhan, ingatlah apa yang Tuhan nyatakan melalui Yakobus dalam suratnya. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri. Maka sia-sialah ibadahnya. Sebagai contoh, bila kita mengalami suatu kejadian yang kurang baik, kita tetap memperkatakan ucapan syukur kepada Tuhan dan bukannya bersungut-sungut, karena firman Tuhan berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal. Yang keempat, menyelaraskan perkataan dengan perbuatan kita. Dalam 1 Yohanes 3 ayat 18 dikatakan bahwa kita harus mengasihi bukan hanya dengan perkataan atau dengan lidah saja, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Perkataan adalah sesuatu yang nyata dan dapat didengar secara nyata.
Namun, ketika perkataan diucapkan untuk menyatakan perasaan kasih kepada seseorang, hal tersebut bisa menjadi sesuatu yang tidak berarti apa-apa jika tidak disertai dengan perbuatan nyata seperti yang dikatakan. Misalnya, ketika kita berkata bahwa kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, namun kita malas beribadah atau malas melakukan firman Tuhan, maka perkataan kita tidak bermakna sama sekali. Kita perlu menyelaraskan perkataan dengan perbuatan kita. Dengan demikian, membantu kita untuk berpikir sebelum berkata-kata. Amsal 18 ayat 20-21 mengingatkan bahwa hidup dan mati dikuasai lidah. Oleh sebab itu, kita perlu memperhatikan apa yang kita ucapkan. Biar dari mulut kita hanya keluar kata-kata yang membangun, bukan menghancurkan. Menguatkan, bukan melemahkan. Ingat, Amsal 18 ayat 20-21 juga berbicara mengenai apa yang kita ketik di sosial media. Biar perkataan dan postingan kita memuliakan nama Tuhan. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa untuk buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Pentakosta ketiga. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpahmu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku.
Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom Bapak Ibu. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau beribadah kepada Tuhan. Saya percaya hari ini ada berkat yang Tuhan sediakan untuk kita semua. Amin Bapak Ibu. Mari kita angkat tangan kita berdoa. Ora laba syakata karalabaya rabo syakaralabaya rabashanda. Kami bersyukur ya Tuhan untuk hari yang indah ini. Hari yang Tuhan sediakan bagi kami, anak-anak-Mu, umat-Mu Tuhan. Kami beribadah di rumah kami masing-masing bersama dengan keluarga kami. Oh, kami bersyukur Tuhan, terima kasih banyak. Kami mohon hadirat-Mu memenuhi kami ya Tuhan. Urapi kami Roh Kudus, kami minta di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ora basyaka biara damai sejahtera sukacita yang daripadamu, ketenangan-Mu Tuhan. Memenuhi kami semua untuk kami beribadah kepadamu Bapa. Terima kasih ya Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Kami siap beribadah kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Mari sama-sama kita katakan amin. Naikkan pujian ini. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesusku, aku cinta Kau. Mari sekali lagi katakan. Haleluya. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesusku, aku cinta Kau. Dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku, hanya Engkau yang patut disembah. Yesus, tak terukur kasih-Mu. Yesus, sungguh ku cinta Kau. Mari dengan hati yang mengasihi Tuhan, nyanyikan pujian ini. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesusku, aku cinta Kau. Dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku, hanya Engkau yang patut disembah. Yesus, tak terukur kasih-Mu. Yesus, sungguh ku cinta Kau. Mari musik bawa kita lebih lagi ke hadirat Tuhan. Amin Tuhan. Ya Yesus, terima kasih Tuhan. Sekali lagi.
dengan segenap hati kami ya Tuhan. Yes Lord. Yesus. Ya Tuhan. Mari angkat kedua tangan kita, orang-orang yang mengasihi Tuhan. Dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku, hanya Engkau yang patut disembah. Yesus, tak terukur kasih-Mu. Yesus, sungguh ku cinta Kau. Yesus, sungguh ku cinta Kau. Yesus, sungguh ku cinta Kau. Haleluya. Kami cinta Engkau Tuhan. Kami mengasihi-Mu Yesus. Ya Tuhan, Engkau Allah kami, Tuhan kami, Raja di atas segala raja. Yesus yang layak disembah, yang layak kami tinggikan. Yesus Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kau Raja di atas segala raja, Tuhan yang kekal, Raja damai. Yesus Tuhan, Engkau layak disembah Tuhan. Hanya Engkau yang layak ditinggikan, sebab Engkau Allah kami, Engkau kekuatan kami. Terima kasih banyak Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami mau terus memuji-muji nama-Mu. Kami mau terus tinggikan nama-Mu yang besar, nama-Mu yang kudus, nama-Mu yang dahsyat. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mau siap bersuka cita, mau bersorak-sorak di hadirat-Mu. Haleluya. Mari Bapak Ibu yang mau bersuka cita, bersorak-sorak, mari kita semua katakan sama-sama, amin. Haleluya. Ada berapa banyak yang siap untuk memuji-muji Tuhan? Kita mau katakan bahwa Allah kita, Tuhan kita, Tuhan yang hidup. Amin. Mari sama-sama tepuk tangan dengan musik. Bersorak-sorak, tinggikan namanya, berperang ganti kita. Tepuk tangan, tinggikan namanya, Dia selamatkan jiwa kita.
satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkit dan hidup. Tuhan yang memberi kemenangan sama kita, di dalam kita, masuk dalam kemuliaannya, ya perlindungan dan pengharapan. Bersorak-sorai, tinggikan namanya, dia berperang ganti kita. Muliakan namanya, dia selamatkan jiwa kita. Katakan, satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkit dan hidup. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita, masuk dalam kemuliaannya, dia perlindungan dan pengharapan. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita, masuk dalam kemuliaannya, dia perlindungan dan pengharapan, dia perlindungan dan pengharapan, dia perlindungan dan pengharapan. Pam para pam pam pam, pam para pam 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 pam. Tepuk tangan sorak-sorai, katakan haleluya. Amin. Haleluya. Engkau luar biasa Tuhan. Engkau dahsyat, Engkau ajaib Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Kami percaya Tuhan, sukacita kami adalah kekuatan Tuhan. Oh, bawa kami masuk terus di hadirat-Mu Tuhan. Mari pegang tangan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami terus di hadirat-Mu. Yes Lord. Terima kasih Tuhan. Bapa, pegang tanganku. Bapa, rindu selalu mendekat dekatmu, melihat senyummu. Bapa, ku mari sekali lagi naikkan pujian ini. Katakan buat Tuhan. Bapa, pegang tanganku. Bapa, ku rindu selalu berada dekatmu, melihat senyummu. Bapa, ku mengasihi.
kesembuhan. Kami percaya Tuhan, saat kami ada di hadirat-Mu, hadirat-Mu membawa kesembuhan bagi kami Tuhan. Saat ini Tuhan kami percaya, kami yang ada di rumah-rumah ketika kami mengangkat tangan kami di hadirat-Mu, Tuhan menyembuhkan kami. Tuhan memberikan kami kekuatan semangat yang baru lagi Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Kami juga teringat Tuhan bagi saudara-saudara kami dalam bencana alam yang ada di NTT, NTB Tuhan. Anak-anak-Mu Tuhan, mari kuatkan mereka, hiburkan mereka Tuhan. Kalau mereka beribadah hari ini Tuhan, dimanapun mereka berada, di hadirat-Mu Tuhan, kuatkan, hiburkan mereka ya Bapa. Terima kasih Tuhan, Kau luar biasa baik bagi kami semua Tuhan. Hibur yang susah Tuhan. Di hadirat-Mu kami dapatkan kelepasan daripada-Mu. Haleluya. Mari angkat kedua tangan kita buat Tuhan. Yes. Terima kasih Tuhan. Angkat tangan kita buat Tuhan. Nyatakan hadirat-Mu, hadirat-Mu membawa kesembuhan bagiku. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami buka hati kami ya Tuhan. Kami mau dengar firman-Mu yang akan menuntun kami kepada hari-hari depan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami sangat percaya kami semua ada di hadirat-Mu ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati hamba-Mu, urapi hamba-Mu, gembala di tempat ini Bapak Pendeta Edi Ayal. Yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Roh hikmat, roh pengertian turun bagi hamba-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat pagi. Berjumpa lagi, ketemu lagi di dalam ibadah raya pagi ini. Dan saya percaya kita semua sudah diberkati oleh nyanyian, pujian, dan penyembahan yang pagi ini kita semua mengalami hadirat Tuhan. Kita semua mengalami hal-hal yang baik dari Tuhan. Haleluya. Dan pagi ini Bapak Ibu Saudara, mari kita sama-sama untuk mendengarkan firman Tuhan. Yang pagi ini kita akan diberkati oleh firman yang akan kita dengar pagi ini. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus kami semua mengucap syukur. Terima kasih Bapa untuk hari yang baru. Terima kasih untuk ibadah hari ini kami dan keluarga kami beribadah kepada Tuhan. Seisi keluarga kami hari ini kami bawa kepada Tuhan dan kami mau duduk diam untuk mendengarkan firman-Mu. Berkati kami dengan firman-Mu. Urapi kami, Roh Kudus mari tolong pimpin kami. Dan firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Kami siap untuk diberkati oleh firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama mari kita katakan amin. Amin.
Nah, Bapak Ibu Saudara, mari kita buka sama-sama dari Kisah Rasul pasal 1. Kisah Rasul pasal 1 ayat yang ketiga. Saya percaya bahwa waktu Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati, Tuhan Yesus hidup selamanya dan berkuasa di sorga dan di bumi selamanya. Setuju, katakan amin. Saudara, puji Tuhan. Hari ini kita baca sama-sama dari Kisah Rasul pasal 1 ayat yang ketiga. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Nah, saudara, ingat baik-baik bahwa waktu Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati tidak langsung naik ke sorga. Tetapi Alkitab tulis bahwa Tuhan Yesus 40 hari tinggal bersama-sama dengan murid-muridnya, mengunjungi murid-muridnya. Ya. Apa yang Tuhan Yesus kerjakan selama 40 hari? Mari kita lihat sama-sama di dalam Kisah Rasul pasal pertama ayat ketiga. Alkitab tulis, sebab selama 40 hari ia berulang-ulang. Saya ulangi, Tuhan Yesus berulang-ulang selama 40 hari menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang satu hal, namanya kerajaan Allah. Setuju, katakan amin, saudara. Nah, hari ini Bapak Ibu Saudara, kita akan melihat, kita akan mendengarkan firman Tuhan ini yang akan berbicara tentang kerajaan Allah. Kenapa? Karena Tuhan Yesus sangat serius, sangat mengutamakan kerajaan Allah. Saudara, kalau baca Alkitab, sebelum Tuhan Yesus mati, Tuhan Yesus banyak berbicara tentang hal-hal kerajaan Allah. Lalu waktu Tuhan Yesus bangkit, berjumpa dengan murid-murid selama 40 hari. Alkitab tulis Tuhan Yesus ulang-ulang bicara tentang satu hal, yaitu kerajaan Allah. Saya percaya satu hal yang dibicarakan berulang-ulang oleh seseorang, oleh saudara dan saya, baik itu terhadap anak-anak, baik itu terhadap istri, baik itu terhadap karyawan saudara. Kalau dibicarakan berulang-ulang, itu artinya hal itu sangat-sangat penting buat orang yang menyampaikan pesan itu. Begitu juga Tuhan Yesus, ya. Tuhan Yesus bicara tentang satu hal yang paling penting, yaitu kerajaan Allah. Kenapa Tuhan berbicara kerajaan Allah? Karena Tuhan mau kembali mengingatkan standar hidup manusia. Ya. Tuhan kembali mau mengajar kepada murid-murid, kepada saudara dan saya, tentang standar kehidupan saudara dan saya. Standar hidup saudara dan saya, ukurannya bukan dari bumi, ya, tetapi ukurannya adalah dari sorga, yaitu di dalam kerajaan sorga atau kerajaan Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini penting buat saudara dan saya. Selama 40 hari ini Tuhan kepingin, Tuhan mau bahwa apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus tentang kerajaan Allah ini kita hidupi. Setuju, katakan amin, saudara. Alkitab tulis bahwa waktu Tuhan Yesus bangkit, di dalam Matius 28 ayat 18. Mari lihat Tuhan bicara apa tentang kerajaan Allah, ya. Matius 28 ayat 18. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Saya ulangi, kepadaku, Yesus katakan, telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Katakan sama-sama dengan saya, kuasa. Nah, saudara, kerajaan Allah itu Alkitab tulis berbicara tentang kuasa, tentang damai sejahtera, tentang sukacita, dan tentang kebenaran. Kalau saudara baca di kitab Roma, 4 hal ini Alkitab tulis, dan di kitab Korintus Alkitab tulis, ya, bahwa kerajaan Allah berbicara tentang kuasa, tentang kebenaran, tentang damai sejahtera, dan tentang sukacita. Bapak Ibu Saudara, hari ini Alkitab mengajar saudara dan saya. Tuhan Yesus berbicara kepada murid-murid 40 hari bicara tentang kerajaan Allah. Hari ini kita sama-sama mau lihat kuasa yang Tuhan berikan buat saudara dan saya. Karena tadi waktu saudara kita baca bahwa
Di dalam Matius 28 ayat 18, segala kuasa sudah diberikan kepadaku, kata Yesus. Baik itu di sorga maupun itu di bumi. Wow, luar biasa. Saudara, saya percaya kuasa itu sangat penting. Saudara mau melakukan sesuatu, saudara diperintahkan oleh seseorang untuk pergi ke satu tempat, pasti saudara dikasih kuasa. Kuasa untuk tinggal di sana, kuasa untuk melakukan sesuatu. Kuasa untuk buat itu, buat ini. Kuasa untuk melakukan itu, ini. Seperti juga Tuhan. Tuhan Yesus memiliki kuasa di langit dan bumi. Dan kuasa itu diberikan kepada saudara dan saya. Boleh bilang amin, saudara. Saudara, kuasa yang pertama. Kuasa yang pertama, saudara, kita buka di dalam Lukas pasal 24 ayat 48. Mari lihat sama-sama. Kuasa yang pertama yang Tuhan mau, yang Tuhan bicarakan berulang-ulang, yaitu tentang kerajaan Allah itu. Ya. Ayat 48 Lukas 24, kamu adalah saksi dari semuanya ini. Nah, saudara, ternyata saudara dan saya, murid-murid zaman dulu adalah saksi dari kebangkitan Kristus, saksi dari perkataan-perkataan Kristus, saksi dari perkataan Tuhan Yesus. Saksi. Saudara menjadi saksi untuk apa? Ya. Alkitab tulis di dalam kitab Matius pasal 28 ayat 19 dan ayat 20. Kuasa yang pertama yang Tuhan berikan dan Tuhan ajarkan ulang-ulang buat murid-murid saudara dan saya. Yang pertama adalah supaya saudara dan saya jadi saksi. Jadi saksi untuk apa? Untuk menceritakan semua apa yang Tuhan kerjakan, semua yang Tuhan buat, ya. Kepada semua orang. Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, saudara dan saya. Tuhan kepingin semua orang diselamatkan. Lalu Tuhan berikan kuasa buat saudara dan saya. Karena Alkitab menulis selama 40 hari itu Tuhan mengajar tentang itu. Lalu nanti setelah itu Tuhan naik ke sorga. Yang melanjutkan itu adalah saudara dan saya. Menjadi saksi, Alkitab tulis dan Tuhan perintahkan di dalam amanat agungnya. Bahwa kita pergi ke segala bangsa. Ke seluruh dunia, jadikan semua makhluk orang yang percaya kepada Tuhan. Jadikan semua orang murid Tuhan Yesus. Haleluya. Bagaimana caranya? Kita menjadikan, kita mengajar, kita jadi saksi, kita ceritakan kehebatan Tuhan, kita ceritakan Tuhan Yesus baik, kita ceritakan apa yang Tuhan sudah kerjakan. Itu namanya saksi. Apa yang saudara saksikan, apa yang saudara alami, apa yang saudara hidupi, kita saksikan kepada semua orang bahwa Yesus Kristus bangkit dan hidup berkuasa selamanya. Setuju katakan yes. Haleluya. Puji Tuhan, saudara. Itu yang pertama yang Tuhan ajarkan berulang-ulang. Yang kedua, Tuhan sedang mengajar apa berulang-ulang buat saudara dan saya. Saya percaya saudara hari ini tambah mengerti, ya. Kalau kita jadi saksi, Alkitab tulis bisa lewat perbuatan kita, bisa lewat ucap perkataan kita jadi saksi kepada sesama. Mulai dari mana kita jadi saksi? Mulai dari Alkitab tulis dari Yerusalem, lalu Yudea, lalu Samaria, lalu sampai ke ujung-ujung bumi. Setuju katakan amin. Saudara, Yerusalem itu bicara tentang keluarga, Bapak Ibu Saudara dan saya. Setuju katakan amin. Sudahkah hari ini saudara dan saya jadi saksi di keluarga kita? Amin, saudaraku. Lalu Yudea itu berbicara tentang keluarga besar, ya, keluarga besar kita. Mari kita jadi saksi. Lalu Samaria itu bicara tentang orang-orang di sekitar kita, Bapak Ibu Saudara. Tempat tinggal kita, sekitar kita, lingkungan kita, daerah kita, mungkin kecamatan, mungkin desa kita. Jadi saksi, ya. Lalu jadi saksi sampai ke ujung bumi. Jadi saksi sampai ke benua-benua yang lain, Bapak Ibu Saudara. Tapi mari jadi saksi di keluarga. Lewat apa? Perbuatan kita. Lewat apa? Ucapan kita. Dan saya percaya saudara sudah mulai lakukan. Saya berdoa biar kita semua yang Tuhan sudah berikan kuasa itu menjadi saksi bagi Kristus. Nama Tuhan ditinggikan. Nama Yesus dimuliakan. Saudara, yang kedua. Tuhan berikan kuasa buat kita. Lalu Tuhan mengajar itu ulang-ulang buat kita. Yang kedua, yaitu
kita persembahkan hidup kita. Kuasa yang Tuhan sudah berikan untuk persembahkan tubuh kita menjadi senjata kebenaran. Bukan senjata kelaliman atau senjata dosa, ya, atau senjata yang lain Bapak Ibu Saudara. Tapi jadi senjata, tubuh ini jadi senjata kebenaran. Bukan dengan saya sama-sama. Di Roma pasal 6 ayat 13. Roma pasal 6 ayat yang ke-13. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Nah, saudara lihat, Tuhan tidak mau, Tuhan tidak inginkan waktu kita sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Waktu kita percaya bahwa Tuhan punya kuasa di sorga dan bumi. Tuhan rindu supaya saudara dan saya jangan menggunakan tubuh ini sebagai senjata kelaliman atau senjata dosa. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati tetapi sekarang hidup. Dulu Bapak Ibu dan saya hidup di dalam dosa. Dulu tubuh kita mati karena apa? Kita memakai tubuh kita sebagai senjata dosa. Mulut kita sebagai senjata dosa, pikiran kita sebagai senjata dosa. Tetapi sekarang waktu saudara percaya, waktu saudara mengaku, waktu saudara hidup di dalam kebangkitan Kristus, Alkitab tulis saudara dan saya sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Yang mau katakan amin. Nah saudara, mari kita persembahkan tubuh kita. Tubuh itu, saudara bisa lihat tubuh kita ini punya kulit, punya otot, ya, punya tulang, itu namanya tubuh, saudara. Ya, kita punya jantung, paru-paru, itu namanya tubuh, pikiran, kepala, itu namanya tubuh. Mari kita serahkan untuk menjadi senjata kebenaran. Kalau dulu mungkin kita suka salah, ya, kita kompromi dengan dosa. Kalau dulu mungkin banyak hal yang kita lakukan, ya, jauh dari kebenaran firman Tuhan. Hari ini ambil keputusan. Tuhan, saya mau serahkan tubuh saya menjadi senjata kebenaran. Hidup kudus, belajar takut akan Tuhan. Baca Alkitab setiap hari. Ya, melakukan firman. Dan saya percaya tubuh dan hidup saudara dan saya akan dipakai oleh Tuhan sebagai senjata kebenaran. Coba lihat ayat 11. Kita mundur ke ayat 11. Ayat 11 berkata, demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Sekarang saudara sudah ambil keputusan untuk mati bagi dosa. Biarlah semua dosa itu ditinggalkan. Dosa apa saja, saudara? Saudara lebih tahu apa yang menjadi penghalang antara saudara dengan Tuhan. Mari kita mati bagi dosa, matikan dosa itu. Tinggalkan perbuatan lama, manusia lama itu. Dan mari kita hidup bagi Allah. Saya percaya hari-hari ini saudara sudah mempraktikkan itu. Ya, setiap pagi kita bangun mungkin shalom, puji Tuhan, ketemu keluarga, ketemu istri, anak-anak, shalom, puji Tuhan. Mari kita baca Alkitab. Saudara saya percaya, mulai dulu dari perkataan. Kalau saudara mulai dari perkataan, nanti lama kelamaan perbuatan kita, gaya hidup kita, sikap kita juga, Alkitab tulis kita hidup bagi Allah. Setuju katakan yes. Yang mau mati bagi dosa dan hidup bagi Allah, mari angkat tangan sama-sama dan kita, mari saya mau berdoa. Sambil saudara angkat tangan saya berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan melihat tangan-tangan hari ini yang terangkat ya Tuhan. Kami mau mati bagi dosa kami, dosa-dosa kami yang selama ini kami kompromi. Dan sekarang kami ambil keputusan untuk hidup bagi Allah. Dari perkataan kami, dari sikap kami, baik terhadap istri, suami, anak-anak, terhadap orang tua, terhadap karyawan, terhadap siapa saja Tuhan. Kami mau hidup bagi Tuhan. Kami mau jadi saksi Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau melihat tangan-tangan yang terangkat. Inilah kerinduan kami dan kami percaya Tuhan menolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudara, yang ketiga, ya, Tuhan berbicara tentang satu hal, yaitu kerajaan Allah berulang-ulang 40 hari. Dan saya rindu berdoa biar ini juga saudara dan saya terima hari ini.
Selama 40 hari ini, mari kita perbaiki hidup kita. Mari kita praktekkan kuasa yang Tuhan sudah berikan dalam hidup saudara. Mungkin selama ini saudara sudah praktekkan, ya, tapi saya mau ingatkan kembali. Mari kita lakukan kembali, Bapak Ibu Saudara. Yang ketiga adalah menjadi perabot yang mulia. Tuhan berikan kuasa bukan cuma menjadi saksi Kristus, bukan cuma kita bisa menjadi senjata kebenaran, tubuh ini menjadi senjata kebenaran. Tetapi Tuhan berikan kuasa untuk saudara dan saya menjadi perabot yang mulia di rumah Tuhan. Mari buka dengan saya di dalam 2 Timotius 2 ayat 21. 2 Timotius 2 ayat yang ke-21. Perabot yang mulia di rumah Tuhan. 2 Timotius pasal 2 ayat 21. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat. Saudara, dimulai dari menyucikan diri daripada hal-hal yang jahat. Mau menjadi perabot yang mulia. Menjadi alat kemuliaan Tuhan. Di rumah Tuhan. Di hadirat Tuhan. Mau dipakai oleh Tuhan. Yang pertama itu Alkitab bilang menyucikan diri. Berapa banyak saudara yang rindu menyucikan hidup kudus takut akan Tuhan. Lambaikan tangan saudara. Saya percaya waktu saudara lambaikan tangan hari ini, Tuhan hari ini bertindak. Menolong saudara, Roh Kudus menolong saudara untuk menyucikan diri, ya, dari yang jahat. Ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Saudara lihat, untuk menjadi perabot dengan maksud yang mulia, yang akan dipakai oleh Tuhan. Yang pertama kita harus hidup kudus, takut akan Tuhan. Kita harus berniat, bermaksud untuk menguduskan diri kita. Supaya bukan cuma menjadi perabot yang mulia, tapi berkat itu datang. Karena Alkitab tulis tanpa kekudusan orang tidak bisa melihat Tuhan. Tanpa kekudusan akan menjadi penghalang buat Tuhan mencurahkan berkat buat saudara dan saya. Ia dikuduskan. Saudara, waktu saudara dan saya melangkah untuk menyucikan diri, menguduskan diri, maka bahagian Tuhan adalah menguduskan saudara dan saya. Berapa banyak yang setuju dan mau dikuduskan oleh Tuhan. Saudara, saya juga rindu untuk dikuduskan oleh Tuhan. Waktu saya punya kerinduan, waktu saya memiliki keinginan, niat untuk menguduskan diri, maka mulai hari itu Tuhan akan menguduskan kita. Dipandang layak untuk dipakai tuannya. Saudara, saya percaya hanya orang yang menguduskan diri itu dipandang layak oleh Tuhan untuk dipakai. Sebab Alkitab berkata, dosa is dosa. Kudus adalah kudus. Bahkan Alkitab bilang, hendaklah engkau kudus sebab aku kudus. Berarti kita bisa hidup kudus, saudara. Karena Tuhan bilang seperti itu. Hendaklah engkau kudus sebab aku kudus. Kalau kita kudus, Tuhan akan memakai kita. Tuhan akan melayakkan kita. Bukan hanya melayakkan kita untuk dipakai oleh Tuhan. Tetapi melayakkan kita untuk terima berkat dari Tuhan. Haleluya, saya berdoa Bapak Ibu Saudara, biar saudara punya niat. Biar saudara punya kerinduan untuk hidup kudus. Takut akan Tuhan. Ini saatnya kita nggak boleh main-main lagi. Kita tidak tahu Tuhan datang kapan. Tetapi kalau saudara perhatikan, waktu itu berjalan cepat sekali. Ya, banyak orang bilang Tuhan akan segera datang. Dan saudara dan saya juga merasakan bahwa kedatangan Tuhan sudah sangat-sangat dekat. Jangan main-main lagi dengan kehidupan lama atau main-main lagi dengan dosa. Mari Bapak Ibu Saudara, dipandang layak untuk dipakai oleh tuannya dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Pekerjaan yang mulia hanya membutuhkan, memerlukan perabot yang mulia. Saudara, saya sangat-sangat percaya dan saya berdoa biar saudara yang mendengar khotbah ini, biar saudara yang mendengar firman ini di masa kebangkitan, di waktu kebangkitan Kristus selama 40 hari, 2000 tahun yang lalu Tuhan berjumpa dengan murid-murid, biar Tuhan juga berjumpa dengan saudara dan mengajar saudara tentang kuasa kerajaan Allah. Setuju katakan amin. Saudara, saya percaya waktu Tuhan bilang semua kuasa di sorga dan di bumi sudah diberikan kepadamu, kepadaku, kata Tuhan. Ya, di dalam Matius 28 ayat 18 itu berlaku buat saudara
dan saya yang mendengar firman Tuhan hari ini. Saudara, itulah yang Tuhan ajarkan berulang-ulang tentang kerajaan Allah, tentang kuasanya yang Dia berikan cuma-cuma kepada saudara. Waktu saudara menerima Dia, menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kiranya firman Tuhan hari ini menjadi berkat buat saudara. Biarlah hari ini saudara dan saya ambil keputusan kuasa yang Tuhan sudah beri. Yang pertama untuk menjadi saksi. Memberitakan firman Tuhan. Menjadikan semua bangsa murid Tuhan. Itu amanat, itu perintah agung yang mulia buat saudara saya. Estafet dari Tuhan, Tuhan berikan buat saudara saya. Yang kedua, menjadi senjata kebenaran. Kristus. Dimanapun saudara ada, mari pakai tubuh saudara, mulut, bibir, lidah saudara, pikiran saudara sebagai senjata kebenaran. Memberitakan Injil, Bapak Ibu Saudara. Dan yang ketiga, kuasa untuk menjadi perabot yang mulia di rumah Tuhan. Tuhan melayakkan saudara dan saya. Dan pada akhirnya, berkat yang Tuhan siapkan buat saudara, waktu kita melakukan tiga ini, berkat itu akan datang buat saudara dan saya. Setuju katakan amin? Haleluya. Saudara, mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur Tuhan. Hari ini firman-Mu sudah datang kepada kami. Mengajar kami tentang kerajaan Allah, apa yang Engkau ajarkan berulang-ulang kepada murid-murid 2000 tahun yang lalu. Waktu Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati selama 40 hari. Hanya satu hal yang Tuhan ajarkan, yaitu tentang kerajaan Allah, tentang kuasa. Terima kasih banyak Bapa. Hari ini kami ambil keputusan untuk menjadi saksi Kristus. Dan kami ambil keputusan untuk tubuh kami, hidup kami menjadi senjata kebenaran Tuhan. Dan yang ketiga Tuhan, kami ambil keputusan untuk menjadi perabot yang mulia di rumah Tuhan. Sehingga Engkau pakai ya Tuhan untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa. Aku berdoa hari ini buat anak-anak-Mu ya Tuhan. Anak-anak-Mu hari ini yang sakit. Bapa, aku berdoa sembuhkan anak-anak-Mu ya Tuhan. Yang lemah Bapa kuatkan, berikan kekuatan. Roh Kudus mari, yang susah mari hibur anak-anak-Mu. Bahkan yang jatuh angkat kembali ya Tuhan. Buka jalan buat anak-anak-Mu dalam usaha, dalam pekerjaan, pemulihan keluarga, pemulihan ekonomi, keuangan ya Tuhan. Pulihkan anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih dan kami percaya bahwa kuasa-Mu Tuhan menyertai kami sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa hari ini, kami bawa gembala sidang kami Bapa, Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotra Harjo dan keluarga besar, Ibu Ocen dan keluarga besar, gembala pembina kami di CK2 ini ya Tuhan. Begitu juga Tuhan dengan gembala-gembala yang ada ya Tuhan, gereja-gereja Tuhan di Indonesia. Kami berdoa juga Tuhan bahwa pemerintahan bangsa kami, Pak Jokowi dan jajaran pemerintahannya. Kami bawa juga Tuhan kota kami, kota Jakarta. Bahkan gereja kami di tempat ini, gereja Emerald CK2 ini Tuhan. Terima kasih, kami percaya Tuhan melindungi kami semuanya. Berkat Tuhan menyertai kami, bahkan Tuhan ingat kepada kami. Berkati juga Tuhan pelayan-pelayan Tuhan di gereja ini. Bahkan hamba-Mu Tuhan, Pak Edi, Ibu Oli, bahkan Joshua dan Isaya. Terima kasih banyak. Dan kami mengucap syukur kepadamu. Bapa, terima kasih ibadah ini sudah selesai. Dan kami juga hari ini diberikan kesempatan untuk mengembalikan 1/10 milik-Mu ya Tuhan. Dari persembahan persepuluhan. Juga persembahan umum gereja, persembahan syukur. Persembahan yang kami berikan hari ini. Kami berdoa. Biarlah Engkau berkenan dan bubuhkan berkat di atasnya ya Tuhan. Buka tingkap-tingkap langit buat kami. Dan berkati semua usaha dan pekerjaan. Bisnis usaha kami ya Tuhan. Terima kasih banyak. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Dan biarlah Tuhan hari ini sebelum kami selesai beribadah. Kami semua mau terima berkat daripada Tuhan. Bapak Ibu Saudara mari buka tangan di hadapan Tuhan. Buka hati saudara. Dan biarlah kita terima berkat yang berlimpah-limpah dari Tuhan. Tuhan Yesus Kristus memberkati-Mu berlimpah-limpah, menolong-Mu, menyinari-Mu dengan wajah-Nya, memberikan Engkau kasih karunia,
menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Nama Tuhan yang kudus dan besar memberkatimu, diletakkan di atasmu. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa di sorga, dalam Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus tinggal menyertai Bapak Ibu Saudara dan kita semua jemaat Tuhan di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami semua sudah terima berkat Tuhan. Yang setuju dan terima berkat sama-sama, mari kita katakan amin. Shalom.